Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ramdhani Namikaze dalam membahas soal TIU Tes Intelijensi Umum SKD CPNS Part 2. Baiklah, kita langsung ke soal. Soal yang pertama, kompor titik 2 api. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu part 1, bahwa cara mengerjakan soal seperti ini adalah dengan membuatnya menjadi kalimat yang nyambung tentunya. Bisa juga dengan menambahkan kata sambung saja di antara dua kata tersebut, atau bisa ditambahkan dengan beberapa kata agar memiliki makna yang sebenarnya. Kemudian setelah itu, kita cari elemen-elemen yang terdapat dalam masing-masing kata tersebut. Baik, contoh dalam soal yang pertama ini, kompor titik 2 api. Jika kita membuat dua kata ini menjadi kalimat, maka akan menjadi kompor menghasilkan api. Nah, setelah itu kita cari elemen yang terdapat dalam masing-masing kata. Yang pertama, kata kompor. Dari kata kompor kita mendapat dua elemen. Yang pertama, kompor itu adalah benda mati. Yang kedua, kompor itu adalah sebuah alat. Yang kedua, itu api. Dari kata api kita mendapat elemen yang pertama, api itu adalah sebuah energi, dan kedua, api itu adalah hasil dari alat, yaitu kompor tadi. Nah, setelah kita mengetahui susunan kalimat dan elemen yang terdapat dalam soal tersebut, kita lihat pilihan ganda. Yang pertama, ada pohon titik 2 buah. Kita buat menjadi sebuah kalimat. Pohon menghasilkan buah. Kalau kita lihat kalimat pohon menghasilkan buah, ini bisa memiliki makna, yaitu memang benar pohon menghasilkan buah. Berarti bisa jadi ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pilihan selanjutnya. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat elemen-elemen yang termasuk, kita eliminasi dulu jawaban ini untuk meminimalisir waktu yang kita punya. Dengan cara cukup kita membuatnya menjadi kalimat yang memiliki makna. Apakah itu bermakna apa tidak? Jika dia tidak memiliki makna, berarti itu bukan jawabannya. Dan setelah nanti kita temukan ada beberapa yang memiliki makna dari kalimat yang kita buat, tentunya dengan kata yang kita tambahkan harus sama dengan kata yang kita tambahkan pada saat kita membuat kalimat di soal tadi. Lanjut ke pilihan B, lemari titik 2 es. Kita sambung menjadi sebuah kalimat, lemari menghasilkan es. Tentu saja kita tahu lemari itu tidak semua menghasilkan es. Yang menghasilkan es hanya lemari pendingin. Nah, kalau lemari pakaian tidak mungkin menghasilkan es, berarti ini bukan kalimat yang tepat. Berarti kita eliminasi. Kemudian C, kipas titik 2 angin. Nah, kita membuatnya menjadi sebuah kalimat, kipas menghasilkan angin. Nah, kita tahu memang sebenarnya kipas itu menghasilkan angin, berarti kalimat ini cocok. Kita kasih centang. Kemudian D, jalan titik 2 macet. Kita buat menjadi sebuah kalimat, jalan menghasilkan macet. Dari kalimatnya saja tidak ada makna yang terdapat dalam kalimat tersebut. Berarti D kita eliminasi. Kemudian sendal titik 2 kaki. Kita buat jadi sebuah kalimat, maka akan menjadi sendal menghasilkan kaki. Nah, kita tahu sendiri sendal itu tidak mungkin menghasilkan kaki. Jadi kalimat ini tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. Nah, baik dari pilihan yang kita cari tadi, bahwa ada dua yang mendekati dari jawaban. Sekarang untuk mengetahui jawaban yang tepat, kita masuk ke bagian elemennya. Yang pertama adalah pohon titik 2 buah. Nah, pohon adalah benda hidup. Kemudian pohon itu bukan alat. Ini bisa termasuk ke bahan. Karena pohon itu kan kayunya bisa menjadi bahan-bahan yang serbaguna. Kemudian buah. Yang pertama, buah itu adalah bahan makanan. Yang kedua, buah adalah hasil dari pohon. Kemudian ada kipas titik 2 angin. Kipas adalah benda mati. Kemudian kipas adalah alat.
Sedangkan angin adalah energi dan angin adalah hasil dari alat tadi, yaitu kipas. Nah, kita lihat elemen yang telah kita ketahui bahwa yang paling mendekati dengan kompor dan api adalah kipas dan angin, karena kompor dan kipas sama-sama adalah benda mati dan alat, kemudian api sama-sama hasil dari alat dan angin hasil dari alat juga. Nah, jika kita bandingkan dengan pohon dan buah, pohon dan kompor adalah tidak sama-sama benda mati. Kompor benda mati, sedangkan pohon adalah benda yang hidup. Kemudian kompor itu adalah alat, sedangkan pohon adalah bahan. Nah, api adalah energi, sedangkan buah adalah bahan makanan. Kemudian, api adalah hasil dari alat, sedangkan buah adalah hasil dari pohon. Sama-sama hasil, tapi hanya sama-sama hasil. Hasilnya saja yang sama, yang lainnya berbeda. Maka yang paling mendekati jawabannya adalah C, kipas, titik 2, angin. Soal nomor 2. Sepatu, titik 2, jalan. Baik seperti soal yang tadi, kita buat jadi sebuah kalimat. Kita tambahkan kata-kata di tengah sepatu dan jalan, yaitu digunakan untuk. Sekarang kita buat sepatu digunakan untuk jalan. Nah, sekarang elemen yang terdapat dalam dua kata tersebut adalah yang pertama, sepatu. Sepatu itu adalah sebuah alat dan benda mati. Kemudian jalan adalah pekerjaan. Sekarang kita lihat pilihan ganda. Pensil, titik 2, makan. Sekarang kita buat jadi sebuah kalimat. Pensil digunakan untuk makan. Baik teman-teman, yang kita ketahui pensil itu digunakan untuk menulis, bukan untuk makan. Berarti kalimat ini tidak memiliki makna atau maknanya itu tidak benar. Berarti kita eliminasi. Kemudian B, sisir, titik 2, rambut. Kita buat jadi sebuah kalimat. Sisir digunakan untuk rambut. Nah, dari kalimat yang kita buat, kita mengetahui bahwa sisir memang digunakan di rambut ya teman-teman. Berarti ini mendekati jawabannya. Kita centang biru. Kemudian C, garpu, titik 2, makan. Nah, kita buat jadi sebuah kalimat. Garpu digunakan untuk makan. Nah, ini tepat sekali dengan kalimat dan maknanya. Berarti kita centang biru dulu. Kemudian D, ada buku, titik 2, dan baca. Sekarang kita buat jadi sebuah kalimat. Buku digunakan untuk baca. Berarti ini juga bisa termasuk. Berarti kita centang juga. Kemudian yang E, cuci, titik 2, baju. Sekarang kita buat jadi sebuah kalimat. Cuci digunakan untuk baju. Kalau kita lihat kalimat ini teman-teman, ini tidak memiliki makna dengan kalimatnya. Karena mencuci itu sekarang bukan hanya untuk baju, tapi bisa mobil, bisa panci, dan sebagainya macamnya. Berarti E bukan pilihan yang tepat. Kita eliminasi. Nah, sekarang dari pilihan-pilihan tersebut ada 3 pilihan yang kita ketahui, yaitu B, sisir dan rambut, kemudian C, garpu dan makan, kemudian D, buku dan baca. Sekarang kita lihat elemen-elemen yang ada di kata-kata tersebut. Yang pertama adalah sisir rambut. Sisir adalah alat, kemudian sisir adalah benda mati. Kemudian rambut adalah benda hidup. Iya kan? Rambut itu tetap memanjang, berarti hidup dia. Kemudian ada garpu dan makan. Garpu adalah alat dan benda mati. Kemudian makan adalah pekerjaan. Nah, sedangkan buku adalah benda mati dan bisa dikatakan alat, tapi buku itu terlebih kepada sumber ya, sumber pengetahuan. Jadi kita tidak bisa bilang itu sepenuhnya alat. Kemudian baca adalah pekerjaan. Sekarang kita lihat elemen-elemen yang sama dari kata-kata tersebut. Yang pertama, sepatu dengan sisir. Sepatu alat, sisir juga alat. Kemudian sepatu adalah benda mati, sedangkan sisir benda mati. Sama-sama benda mati dan alat ya. Kemudian jalan dan rambut. Jalan adalah pekerjaan, sedangkan rambut adalah benda hidup. Berarti ini sudah membedakan, berarti jawabannya bukan B. Sekarang C, sepatu dan garpu sama-sama alat dan sama-sama benda mati. Kemudian jalan dan makan sama-sama pekerjaan. Berarti ini bisa menjadi jawabannya. Tapi sebelum itu kita lihat pilihan nomor D, yaitu sepatu dan buku sama-sama benda mati dan sama-sama
alat, tapi buku tidak sepenuhnya alat. Kemudian baca dan jalan sama-sama pekerjaan. Jadi yang paling tepat, karena buku dan sepatu itu ada cacatnya, yaitu buku bukan sepenuhnya alat, maka jawabannya adalah C. Garpu dan makan. Soal nomor 3. Mobil, titik 2, bensin. Jika kita membuatnya menjadi sebuah kalimat, maka mobil dan bensin bisa menjadi mobil bisa hidup jika diberi bensin. Nah, seperti itu kalimatnya, teman-teman. Sekarang kita lihat elemen yang ada. Yang pertama, mobil adalah alat, kemudian benda mati yang bisa bergerak. Nah, kenapa sekarang saya pakai bergerak? Karena mobil itu bisa bergerak. Iya, karena bisa bergerak ya, teman-teman. Kemudian, bensin. Bensin adalah benda cair dan bahan bakar dari mobil. Jadi memang ada keterkaitan ya. Kemudian kita sekarang lihat pilihan ganda. Yang pertama, A. Sapi, titik 2, susu. Jika kita membuatnya menjadi sebuah kalimat, maka akan menjadi sapi bisa hidup jika diberi susu. Nah, ini sudah tidak benar ya kalimatnya, berarti kita eliminasi. Kemudian B. Pesawat terbang, titik 2, propeller. Kita buat jadi sebuah kalimat. Pesawat terbang bisa hidup jika diberi propeller. Nah, ini juga tidak benar, karena pesawat terbang bisa hidup jika diberi dengan bahan bakar. Nah, propeller ini adalah baling-balingnya. Jadi memang tidak nyambung, kita eliminasi. Kemudian C, penyakit, titik 2, virus. Nah, jika kita membuatnya menjadi sebuah kalimat, maka akan menjadi penyakit bisa hidup jika diberi virus. Kalau dari kalimat ini, teman-teman, ini bisa menjadi jawaban yang tepat. Tapi kita kasih centang biru dulu. Sekarang jawaban yang D. Pilihan ganda yang D. Manusia, titik 2, makan. Jika dibuat menjadi sebuah kalimat, maka akan menjadi manusia bisa hidup jika diberi makan. Ini bisa menjadi jawaban alternatif. Kita centang. Kemudian E adalah ngantuk, titik 2, tidur. Jika kita membuatnya menjadi sebuah kalimat, maka akan menjadi ngantuk bisa hidup jika diberi tidur. Nah, ini sudah tidak karuan ya. Jadi E ini bukan adalah alternatif untuk jawaban, kita eliminasi. Nah, kita temui ada dua jawaban yang mendekati, yaitu C dengan D, penyakit dan virus, manusia dan makan. Sekarang kita lihat elemen-elemen yang terdapat dalam masing-masing kata. Yang pertama, penyakit. Penyakit adalah sebuah keadaan atau kondisi. Sedangkan virus adalah bisa dibilang benda ya. Benda cair juga bisa, karena kadang-kadang virus juga dalam bentuk cairan. Tapi kita pakai kata umum, itu virus itu adalah benda. Kemudian ada manusia dan makan. Nah, manusia adalah benda hidup yang bisa bergerak. Kemudian makan adalah pekerjaan, yaitu proses pemasukan bahan bakar ke dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan mobil dengan penyakit. Mobil itu adalah alat dan benda bergerak, kemudian penyakit adalah sebuah keadaan. Jadi memang sudah beda ya dari maknanya dong, sudah beda dari elemennya. Kemudian bensin dengan virus. Bensin adalah bahan bakar, sedangkan virus itu adalah semua benda. Kemudian antara jawaban D dengan soal mobil dan manusia. Mobil adalah alat, manusia tidak bisa dibilang alat dan bisa juga bisa dibilang alat. Tetapi kemudian mobil itu benda mati bergerak, sedangkan manusia adalah benda hidup yang bergerak, sama-sama benda bergerak. Kemudian bensin adalah benda cair dan bahan bakar dari mobil, sedangkan makan adalah pekerjaan dan itu adalah proses pemasukan bahan bakar ke manusia. Jadi sama-sama ada kata bahan bakar di sini. Nah, jadi kita lihat dari penyusunan kata menjadi kalimat dan elemen yang masuk, yang paling mendekati adalah manusia dan makan. Jawabannya adalah D. Baik, itu dia soal-soal pembahasan TIU. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.